Selamat datang! Di pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas nih. Apa sih yang sebenarnya ada di balik harga sebutir telur yang kita beli setiap hari? Kayaknya pertanyaan ini sepele ya, tapi jawabannya, wah, ini bakal membawa kita masuk lebih dalam ke dunia para peternak, ke pusingnya biaya produksi, dan ke sebuah teka-teki ekonomi yang ternyata cukup rumit. Oke, biar nggak berlama-lama, kita langsung aja bedah intinya. Kita lihat studi kasus beneran dari para peternak di Bulukumba, Sulawesi Selatan, biar kita sama-sama paham realita ekonomi yang mereka hadapi setiap hari. Nah, kalau kita lihat sekilas, angka penerimaan hampir 148 juta setahun itu kelihatannya oke banget kan? Tapi, tunggu dulu. Coba deh lihat lagi. Begitu semua biayanya dipotong, angka yang tersisa di bagian bawah itu menceritakan kisah yang sama sekali berbeda tentang kenyataan hidup seorang peternak. Yap, cuma segini. Kurang lebih 28 juta rupiah setahun. Itu pendapatan bersih rata-rata yang bisa dibawa pulang. Kalau kita iseng bagi per bulan, jatuhnya cuma sekitar 2,3 juta. Ini kan langsung bikin kita mikir, kok bisa biayanya segede itu? Apa aja sih isinya? Oke, jadi biaya-biaya tadi isinya apa aja sih? Tentu banyak ya, mulai dari beli bibit ayam, bayar tenaga kerja, sampai beli obat-obatan. Tapi ternyata ada satu rajanya nih, satu komponen yang makan porsi paling besar dari anggaran mereka. Nah, ini dia jawabannya. Coba diperhatikan. Lebih dari 70% dari semua pengeluaran peternak itu ternyata lari ke satu pos aja, pakan ayam. Ketergantungan yang luar biasa besar sama pakan inilah yang jadi akar dari banyak masalah yang akan kita lihat setelah ini. Gara-gara ketergantungan sama pakan tadi, para peternak jadi kayak kejepit gitu. Mereka terperangkap di antara dua tekanan yang berat. Biaya yang super tinggi di satu sisi, dan harga jual yang kadang nggak menentu di sisi lain. Ini jepitan yang pertama, harga jual dari peternak. Bayangin aja, di Blitar, salah satu pusat telur terbesar di Indonesia, kadang peternak harus rela dibayar cuma Rp20.000 per kilogramnya. Nah, ini dia jepitan dari sisi lainnya. Waktu telur itu akhirnya sampai ke kita, para konsumen, harganya udah loncat jauh banget. Rata-rata nasionalnya bisa mencapai lebih dari Rp32.000. Kelihatan kan ada selisih yang besar di sini? Poin paling pentingnya ada di sini. Kata para ahlinya di lapangan, harga impas alias biar peternak nggak rugi, itu seharusnya ada di angka Rp24.000 sampai Rp25.000. Jadi kebayangkan, waktu mereka terpaksa jual di harga Rp20.000, itu artinya mereka nombok. Udah pusing soal untung rugi, masih ada lagi ancaman lain yang nggak kalah ngeri, risiko biologis. Wabah penyakit kayak flu burung itu bisa loh dalam sekejap menghabiskan semua ternak. Bisnis bisa langsung hancur, dan pasokan nasional juga ikut goyang. Terus gimana dong solusinya? Gimana caranya para peternak ini bisa lepas dari jepitan yang serba sulit ini? Nah, sekarang kita coba lihat satu kemungkinan jawaban yang lagi banyak dibicarakan, yaitu teknologi. Di sini kita bisa lihat perbedaannya kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada peternakan tradisional yang serba manual dan bergantung banget sama cuaca. Nah, di sisi lain, ada sistem super modern yang namanya closed house. Semuanya otomatis, suhunya diatur, serba digital, dan hasilnya, telur yang kualitasnya jauh lebih bagus dan lebih stabil. Tapi, ada tapinya, teknologi canggih ini butuh modal yang luar biasa besar. Untuk bangun satu unit kandang modern aja, investasinya itu bisa sampai belasan miliar rupiah. Jelas, ini angka yang mustahil dijangkau oleh sebagian besar peternak kecil tanpa adanya dukungan finansial yang masif. Saking besarnya tantangan ini, akhirnya jadi perhatian nasional. Pemerintah pun nggak tinggal diam dan mulai menyusun sebuah strategi besar untuk mengatasi masalah ini langsung dari tingkat yang lebih tinggi. Untuk tahun 2026, Kementerian Pertanian punya target yang super ambisius. Indonesia harus bisa swasembada protein. Jadi ini bukan lagi cuma sekedar soal menstabilkan harga, tapi soal memastikan ketahanan pangan seluruh bangsa. Rencananya gimana? Ada 3 langkah utama. Pertama, mencapai swasembada secara nasional. Kedua, nah ini penting, produksinya bakal diperluas ke luar Jawa, biar nggak semua terpusat di satu pulau saja. Dan ketiga, semua ini akan dikerjakan bareng-bareng lewat kemitraan antara BUMN, koperasi, dan sektor swasta di 13 provinsi. Oke, setelah kita bahas semua ini, soal pendapatan peternak, soal teknologi canggih, sampai rencana besar pemerintah, pertanyaan pentingnya adalah, terus apa hubungannya buat kita, buat saya, dan buat Anda sebagai konsumen di ujung rantai pasok? Coba kita rangkum ya poin-poin pentingnya. 1. Untung peternak itu tipis banget, jadi posisi mereka sangat rentan. 2. Biaya pakan itu biang keladinya. 3.
Teknologi bisa jadi solusi, tapi modalnya selangit. Dan yang paling penting, nasib ketahanan pangan kita semua itu ternyata bergantung banget sama nasib para peternak kecil ini. Jadi, pada akhirnya kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar. Modernisasi ini kelihatannya bagus, menjanjikan produksi yang lebih banyak dan harga yang lebih stabil. Tapi, sambil kita melangkah ke masa depan itu, kita juga harus mikirin bagaimana nasib para peternak tradisional yang sudah menjadi tulang punggung industri ini dari generasi ke generasi.